Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, pada hari ini masih bersama saya di hari Senin. Bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, Senin 11 Desember 2023. Dan di hari Senin ini akses di area ini, akses keluar dari gate Pamulang menuju ke arah Gaplek ya, ke arah Bogor ataupun ke arah Depok ditutup karena ada pekerjaan di depan sana pemirsa. Selengkapnya mari kita coba memulai untuk menjelajahi area dari pekerjaan simpang tidak sebidang Marta Dinata. Sebelum kita lebih jauh lagi, di bagian ini juga sudah ada penanaman rumput ya. Sudah ada penanaman rumput. Dan seperti yang bisa kita saksikan, ini di bagian ini artinya sudah selesai kemiringan tanahnya dan menyisakan tinggal di bagian depan sana ya pemirsa. Ya mohon maaf nih, kemarin hari Minggu saya tidak bisa meliput ya karena flu. Dan ini hari ini juga saya mungkin kalau suaranya kurang begitu jelas, mohon maaf ya, karena lagi flu. Nah ini adalah area yang tadi saya katakan pemirsa sedang ada pekerjaan, sehingga untuk keluar menuju ke arah Bogor, Depok bisa dialihkan ke jalur yang paling kiri, nanti berputar di bawah overpass dari STS Marta Dinata pemirsa. Nah ini kita saksikan. Ini sedang dilanjutkan pekerjaan untuk di bagian STS Marta Dinata. Oke pemirsa, kita menyaksikan di sini ada ekskavator dan ada vibro roller. Oke. Jadi setelah selesai dengan jalur perkerasan untuk STS Marta Dinata, seperti yang dijelaskan oleh Bu Dirut bahwa tahap berikutnya setelah pekerjaan dari STS Marta Dinata akan ada penyesuaian jalur dari arah Pamulang ataupun dari arah Gaplek ya, yang ingin masuk menuju ke arah gerbang tol Pamulang. Saat ini sementara ini di jalur yang ini terlebih dahulu yang dihancurkan ya. Jadi nanti setelah ini dihancurkan, maka akan lanjut ke sisi sebelahnya yang saat ini masih bisa digunakan. Jadi untuk saat ini seperti yang disaksikan, jalur yang saat ini sedang dibongkar ya, pekerjaan yang dilakukan. Kenapa jalur ini ditutup untuk akses menuju ke arah Gaplek ya? Karena memang di sini ada pekerjaan untuk pembongkaran jalan di akses menuju ke gerbang tol Pamulang dari arah Gaplek. Oke ya pemirsa ya. Sekarang kita lanjut dulu pemirsa. Kemarin di sidak Menteri juga tidak hanya untuk melihat kondisi di tol Cijago, tapi juga Pak Menteri juga menyempatkan ke area gerbang tol Pamulang ya. Karena memang tol Serpong Cinere seksi 2 juga yang menanti selesainya atau dibukanya tol Cijago 3. Tol Serpong Cinere seksi 2 ini sudah selesai 2 tahun dan dia tidak memiliki pintu tol berikutnya, jadi hanya menanti dari gerbang tol Limo, baik Limo utama, Limo 1 ataupun Limo 2. Nah makanya sampai saat ini masih terlihat sepi gitu ya. Dan setelah kehadiran Menteri kemarin pada sidak beberapa hari lalu, maka kita tidak akan lama nantinya ada informasi mengenai rencana pembukaan pada libur Nataru 2024 ya. Nah sedangkan untuk di bagian ini pemirsa, ini adalah
bagian dari area interchange Pamulang atau simpang susun Pamulang. Dan sekarang kita akan mulai melihat untuk ke arah akses yang saat ini bisa digunakan oleh pengguna jalan yang ingin ke arah Gaplek. Yang biasanya di sini belok ke kanan, hari ini ditutup seperti yang tadi kita sudah saksikan di awal video, bahwa ada pekerjaan untuk penyesuaian jalan ya, seperti yang sudah dijelaskan pada wawancara eksklusif dengan Ibu Direktur Utama CSJ. Jadi saya sudah mewawancarai, bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan kembali video mengenai wawancara eksklusif tersebut. Dan di sini pemirsa juga ada jalan warga, dan saat ini sedang pemasangan unit saluran air. Nah, di mana di sini juga sudah dibuatkan untuk kemiringan tanah. Ya, ada jalur warga yang sudah dicor, lalu ada bagian dari kemiringan tanah untuk penahan tanah ya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana jalur yang menuju ke arah Pamulang. Jadi di sini pemirsa sudah dibuat dua lajur pada sisi kiri. Ini sudah bisa digunakan untuk dua arah. Yang paling kanan adalah untuk yang menuju ke arah Gaplek ya. Untuk berputar seperti saya katakan tadi di awal video, bahwa untuk berputar menggunakan bawah overpass, maka bisa ambil lajur paling kanan. Sedangkan untuk yang keluar ke arah Ciputat, bisa langsung mengambil lajur yang paling kiri ya. Jadi langsung keluar dan ke kiri. Dan di sini juga sudah ada informasi berikutnya ya, ke arah Bogor, maka bisa menggunakan yang jalur kanan ya. Nah, di sini juga ada lampu hijaunya. Jadi lampu hijau ini juga mengikuti dari lampu hijau yang saat ini berada di sini. Jadi untuk motor-motor, mobil juga harap tidak memaksa masuk, karena di sini ada lampu hijau juga. Jadi harus mengikuti lampu merah yang ada di sini, lampu merah yang ada di seperti biasanya. Karena untuk kendaraan yang dari sini juga akan ada lampu merahnya. Jadi dia mengikuti isyarat lampu yang ada di lampu merah pada umumnya. Jadi jangan sembarangan untuk masuk atau memaksa masuk ke jalur tersebut ya. Jadi sekali lagi, yang lain juga harus mengikuti isyarat lampu ya. Nah, karena di sini juga begitu lampunya di sini sudah hijau, maka dia akan kendaraan-kendaraan yang dari arah Bogor ingin lurus, maka dia pasti akan langsung penuh lagi untuk menuju ke arah Bogor. Baik pemirsa, kita lanjut di sini untuk pelebaran jalan RM Marta Dinata. Di bagian ini sebagian sudah dilakukan proses pengecoran LC, dan saat ini sedang tahap untuk pekerjaan berikutnya di pekerjaan perkerasan lapisan rigid pemirsa. Ya. Seperti yang disaksikan di sini pekerjaan lapisan rigidnya untuk jalur keluar dari jalur warga dan akses untuk di jalan yang dari arah tol menuju ke RM Marta Dinata. Bagian ini terus dikerjakan untuk pengerjaan pelebaran di RM Marta Dinata, dan bangunan yang sempat disaksikan di video yang lalu, saat ini bangunannya sudah rata. Ya, sudah rata, sudah dibongkar, tinggal dikeliling, dibersihkan sampai ke puing-puingnya dibuang atau dipindahkan dari area tersebut, dan juga tanah-tanahnya nanti akan segera dipindahkan. Selanjutnya di bagian ini juga seperti yang disaksikan, sebagian sudah mulai dilakukan clearing, tapi sebagiannya lagi belum, karena mungkin proses pembebasan lahan yang belum selesai. Ini juga sudah saya konfirmasikan pada kegiatan lalu, bahwa informasinya memang belum seluruhnya selesai untuk pembebasan lahan. Sekarang kita akan menyaksikan dulu view progres struktur dari simpang tidak sebidang Marta Dinata, STS Marta Dinata ya. Jadi kita akan saksikan, ini adalah progresnya.
progres dari STS ya. Jadi bagian ini kita saksikan sudah mulai dilakukan pengerjaan LC, dan ini masih pengerjaan untuk pengisian tanah, material dari granular, material tanah, semuanya saat ini sedang dilakukan proses yang namanya pengisian tanah ya. Lalu di bagian atasnya sudah dilakukan proses pengecoran ataupun pembetonan seperti yang disaksikan. Dan terlihat jelas bagaimana proses pembetonannya sudah semakin panjang dan hampir seluruhnya ya pemirsa ya. Ini proses pembetonannya seperti ini. Ini kalau kita bisa saksikan dari view sebelah sini ya. Nah sekarang kita akan coba lihat jauh lebih dekat lagi. Kita akan berputar ke sana. Tapi kita nggak bisa langsung ya, karena di sini saya juga dibatasi oleh beton. Jadi view-nya remote saya ini terbatas oleh beton. Sekarang kita ke sini dulu. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Kita kembali ke titik ini. Ya, di bagian ini pemirsa bisa kita saksikan. Sekarang kita menyaksikan untuk ke STS Mata Dinatanya, ke overpassnya ya. Dan di jalur STS ini seperti yang bisa disaksikan bahwa pembetonan rigid juga sudah selesai semua. Ada kain geotex di sana, dan di sini ada material Udit untuk pengerjaan saluran air sepertinya. Nanti untuk dilanjutkan pekerjaan pemasangan Udit untuk saluran air. Lalu kita lanjut. Bagian ini sudah, bagian depan belum ya. Oke. Ya, di bagian ini belum. Dua titik ini belum pemirsa. Saat ini sedang proses untuk pembetonan sepertinya. Sekarang kita lanjut dulu. Oh, di bawah sudah ada dicopot ya, untuk informasi Pamulang Ciputatnya sementara waktu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini pemirsa. Ya, seperti yang saya katakan pada video yang lalu, bahwa proses pengaspalan ini sebagian sudah selesai. Namun seperti yang bisa disaksikan, pengaspalan ini tidak hanya pada bagian dari girder saja, tapi juga bagian yang terdapat slab on pile ya. Bagian atas dari slab on pile ini juga termasuk yang akan dilakukan proses pengaspalan. Karena bagian slab on pile juga termasuk yang tidak langsung bersentuhan dengan tanah ya. Jadi dia kenapa langsung diaspal juga agar lebih elastis, atau mungkin kalau yang bersentuhan dengan tanah kan dia jadi lebih kuat begitu ya, untuk tidak bergoyang-goyang bagian strukturnya. Nah, dengan tambahan aspal ini mungkin bagian ini jadi lebih kuat, sama kuatnya dengan yang bagian struktur yang langsung bersentuhan dengan tanah gitu ya. Nantinya bagian yang saat ini mungkin belum dilakukan proses pengaspalan, nantinya saat perawatan akan juga dilanjutkan ke proses pengaspalan pemirsa. Dan nampaknya memang di bagian ini juga sudah mulai persiapan untuk pengerjaan dari expansion joint ya. Sudah mulai persiapan untuk pengerjaan dari expansion joint. Jadi baru sampai sini pengaspalannya pemirsa. Untuk yang di bagian dari slab on pile, mungkin untuk pengaspalan berikutnya menunggu proses dari pembetonan ini selesai. Jadi kalau pembetonan badan jalan sepertinya memang udah semua, tinggal menunggu proses perkerasan aja. Namun di bagian concrete barrier, baik di bahu luar ataupun di bahu dalam, sepertinya kita masih harus menunggu nih, karena masih ada pemasangan
backcasting baik pada pengerjaan konkrit barrier di bahu dalam ataupun di pemasangan backcasting untuk di area bahu luar, seperti yang bisa kita saksikan pada video hari ini. Nah, kalau bagian badan jalannya sepertinya pembetonannya sudah selesai semua ya, tinggal menunggu dari proses perkerasan. Mantap ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya pemirsa. Semua prosesnya saat ini sedang terus dikerjakan. Kita doakan, mari kita doakan semoga pada akhir Desember ini selesai, sehingga pada Januari atau mungkin di awal ataupun pertengahan Januari ini sudah bisa dibuka untuk pengguna jalan yang menggunakan akses di gerbang tol Pamulang ya. Nah, ini seperti yang bisa disaksikan nih pemirsa. Jadi yang lampu hijau, isyarat lampu merah, hijau, kuning itu juga masih digunakan dari jalur yang sudah dipindahkan. Jadi harus harap patuhi lampu-lampu lalu lintasnya, karena ini juga sangat masih digunakan atau dikondisikan sesuai dengan isyarat lampu merah yang berlaku. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk pemirsa semua, untuk para pengguna jalan di akses gerbang tol Pamulang, Tol Serpong Cinere, Jakarta Outer Ring Road 2. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi jika mungkin kondisi pembicaraan tidak seperti normal biasanya karena sedang flu, jadi nafas pun agak sulit ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga bagi pemirsa semua yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone Tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres Tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.